Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di tutorial akademik asrama ya untuk malam ini mata kuliah matematika bisnis. Selamat datang juga ya Ibu Nofri. Gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Ibu. Tapi sekarang posisi udah di Bandung ya Ibu? Di Iya, maksudnya di rumah di Bandung. iya. Baik. Mungkin tanpa berlama-lama kita ke sesi perkenalan dosen dulu ya. Di sini ada profilnya Ibu Nofri. Boleh di next kan? Jadi Ibu Nofri sendiri ini dosen kelompok keahlian matematika industri dan keuangan ya di FMIPA ya di Prodi Matematika ITB. Untuk riwayat pendidikannya eh, dari 2011 ya, sarjana di ITB, 2013 mendapat gelar magister, lalu di 2019 mendapatkan gelar doktor. Oke, mungkin nanti teman-teman juga sambil ini ya ngajakin teman-temannya lagi buat join karena kesempatan yang lumayan ini ya menarik gitu untuk belajar bareng di malam hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi eh, Zoom dan layarnya dipersilakan untuk Ibu Novi. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Ibu? Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, jadi selamat malam adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Memberikan kesempatan saya untuk memberikan tutorial untuk adik-adik peserta mata kuliah matematika bisnis. Ya mungkin disadari gitu ya, di kuliah matematika bisnis itu kuliah TPB yang mungkin sedikit berbeda dengan kuliah TPB Mafiki yang lain gitu. Kalau Mafiki yang lain itu ada sesi tutorial khususnya di setiap minggunya. Tapi kalau Madbis nggak ada gitu ya. Kita pertemuannya cuma seminggu sekali dan itu materi biasanya penuh gitu. Jadi ya eh, pengurus asrama di sini membuka kesempatan untuk ada sesi tutorial itu ya sebaiknya dimanfaatkan gitu ya. Mumpung bentar lagi mau ujian juga. Oke, mungkin nanti selama sesi ini saya izin stop off cam ya, supaya lebih jelas gitu. Nanti khawatir koneksinya terganggu kalau di on kan kamera saya. Oke, saya izin off cam dulu. Oke. Nah, jadi di sini nanti di sesi tutorial ini mungkin saya tidak akan banyak memberikan materi, gitu ya. Jadi kita hanya mengingat-ingat sedikit garis besarnya saja dan akan banyak latihan, gitu ya. Jadi saya akan memberikan soal-soal di sini dan soal-soal ini nanti saya ambil berdasarkan soal-soal ujian di beberapa tahun belakang yang sebelumnya, gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa lihat soal-soal ujian matematika bisnis itu seperti apa. Tapi nanti dari soal-soal yang ada ini nanti jangan dijadikan acuan. Oh, kalau nanti ujian matematika bisnis itu soalnya kayak gini gitu. Jadi yang itu aja dipelajari gitu. Jadi eh, tetap harus mengeksplor materi-materi lainnya atau jenis soal lainnya gitu ya. Karena di setiap ujian itu yes, soal-soal yang diberikan itu tentunya bervariasi di setiap tahunnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini mungkin kita sebentar. Oke, jadi mungkin sebelumnya kita lihat dulu materi yang adik-adik sudah dapatkan di kelas, gitu ya. Jadi ada 3 materi yang utamanya, gitu, yaitu tentang materi fungsi dan grafik, kemudian limit kekontinuan dan turunan, ya.
Dan mungkin tentunya di sebelum ini ada juga pramateri gitu ya. Waktu itu kalau tidak salah di satu pertemuan itu review materi yang sudah diajarkan di SMA gitu ya. Mengingat kembali. Ya, tapi yang itu nanti tentunya akan terpakai saat kita berbicara masalah fungsi, grafik, limit, kontinen, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini garis besarnya. Dan nanti yang kita bahas adalah materi yang sudah diajarkan di kelas saja. Jadi latihan-latihannya adalah latihan-latihan yang materinya sudah disampaikan di kelas. Karena masih ada satu pertemuan lagi gitu ya. Jadi masih ada materi yang belum tersampaikan sebenarnya di adik-adik. Jadi saya tidak membahas materi yang belum disampaikan. Jadi nanti prinsip saya kalau tutorial itu adalah yang sudah dibahas di kelas. Jadi dosen dulu yang memberikan materinya, baru nanti tutorial ya latihan saja seperti itu. Gitu ya. Jadi kita fokusnya ke materi yang sudah dijelaskan di kelas terlebih dahulu. Oke, mungkin ini yang materi tentang grafik dan fungsinya, fungsi dan grafiknya, ya. Jadi ada 3 materi yang akan dipelajari adik-adik terkait fungsi sendiri. Sebentar, oke. Jadi terkait fungsi sendiri, adik-adik diperkenalkan beberapa jenis fungsi di sini, ya. Beberapa jenis fungsi. Antara lain fungsi apa? Yang pertama ada fungsi linear, ya. Fungsi linear atau mungkin yang dikenal lebih dikenal dengan persamaan garis gitu ya. Persamaan garis. Persamaan garis. Aduh, saya menulis sebentar. Persamaan garis ya. Di mana bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan Y, saya biasanya pakai persamaan yang bentuknya Y min Y0 sama dengan M X min X0. X min X0. Oke, jadi dari sini apa yang bisa diketahui? Bahwa untuk mendapatkan persamaan garis itu, kita perlu informasi satu buah gradien, M itu adalah gradien, dan satu buah titik yang dilewati oleh garis, yaitu titik X0, Y0. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian selain fungsi linear atau persamaan garis, ada lagi yang disebutnya fungsi polinom, fungsi kuadrat, ya. Ada fungsi polinom, yang lebih ya fungsi linear itu polinom juga orde 1, ada yang fungsi kuadrat itu polinom orde 2 dan seterusnya. Kemudian ada juga fungsi rasional gitu ya. Fungsi rasional itu yang mana? Itu adalah fungsi yang bentuknya pecahan. Ya, jadi pembilangnya fungsi polinom, penyebutnya polinom juga. Jadi bentuknya pecahan seperti ini. Dan yang satu lagi adalah fungsi piecewise atau fungsi perbagian. Jadi bentuk fungsi piecewise itu biasanya bentuknya ya perbagian gitu namanya ya. Jadi dibagi-bagi definisi bentuk fungsinya. Misalkan seperti ini. X tambah 3, kemudian ini X aja. Untuk X yang misalkan nilainya kurang dari sama dengan 0, kemudian X-nya yang lebih dari 0. Misalkan seperti ini. Ini fungsi piecewise namanya. Gitu. Oke. Nah, nanti dari bentuk-bentuk fungsi ini nanti kita bisa melihat beberapa karakteristiknya gitu. Ya, dari bentuk fungsi ini nanti kita pelajari domain dan range. Apa itu domain dan range ya. Nah, domain ini apa? Domain itu adalah nanti yang perlu diingat adalah domain itu adalah nilai-nilai X yang bisa dihitung nilai fungsinya. Gitu ya. Domain itu adalah nilai X yang nilai fungsinya ada. Fungsinya ada. Gitu ya. Jadi semua nilai X. Jadi pokoknya kalau X-nya saya masukkan ke fungsi, ada nilainya, ya berarti X yang saya masukkan itu adalah domain dari fungsinya. Gitu. Dan biasanya dalam rentang. Gitu ya. Nah, kalau range itu adalah nilai fungsi.
itu adalah nilai fungsi. Nilai fungsi dimana ya kalau misalkan X-nya saya masukkan, X yang di domain saya masukkan ke fungsinya, ada nilainya, nah itu adalah range. Dan range itu dalam bentuk interval gitu ya, dalam bentuk selang. Ya, nanti kita akan lihat soal-soal terkait domain sama range ini. Ini kita sedikit merecall dulu. Oke. Kemudian ini ada fungsi komposisi nanti ya, fungsi komposisi, kemudian materinya menggambar grafik. Nah, di menggambar grafik ini tentunya ada beberapa grafik yang perlu adik-adik ingat bentuknya untuk mempermudah. Yang pertama adalah fungsi linear sendiri, yaitu persamaan garis. Tentunya harusnya familiar persamaan garis seperti yang di slide saya ini, di bawah ini juga ini persamaan garis gitu ya, di garis gitu. Oke, kemudian fungsi kuadrat ya. Polinom kuadrat ya, atau parabola ya, bentuk fungsinya adalah parabola. Untuk apa tahu bentuk fungsi yang seperti ini? Supaya nanti memudahkan adik-adik kalau perlu menggambar grafik ya. Kemudian, nah selain tahu bentuknya, tentunya adik-adik juga kadang mengetahui titik potong dari suatu grafik itu perlu untuk menggambar grafik gitu. Nah, titik potong yang mana? Titik potong yang diperlukan adalah titik potong dengan sumbu X, dengan sumbu X, yang mana artinya Y-nya sama dengan 0, gitu ya. Atau dan titik potong dengan sumbu Y, atau yang dimaksud adalah nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan adik-adik sudah tahu gambar grafiknya, misalkan bentuk parabola, dan tahu titik potongnya di mana, dan adik-adik akan bisa menggambarkan grafik dari fungsi parabola itu dengan presisi. Gitu. Jadi, titik potong tentunya khususnya dengan sumbu koordinat itu ya harus tahu juga gitu ya. Nah, selain itu ada juga ya materi tentang pemodelan. Di sini yang dipelajari apa? Ya, kita berbicara terkait bisnis gitu ya. Bisnis, perdagangan ya. Bagaimana menghitung yang paling awal itu bagaimana menghitung keuntungan, menghitung biaya pendapatan, biaya kemudian keuntungan yang didapat bagaimana, gitu ya. Dan kemudian juga kita berbicara supply demand, permintaan dan penawaran, ya. Nah dari situ nanti kita akan berbicara tentang keseimbangan pasar, market equilibrium, ya. Jadi di sini nanti kita akan melihat kondisi yang bagaimana pasar itu mengalami kelangkaan atau shortage. Langka berarti terjadi kekurangan barang, supply lebih kecil dari demand, gitu ya. Atau bisa jadi kelebihan barang, surplus. Kelebihan barang berarti supply-nya lebih banyak daripada demand-nya, seperti itu. Kondisinya seperti apa yang menyebabkan itu terjadi? Oke. Dan kemudian satu lagi ini break even analysis. Ya, ini kalau misalkan adik-adik mau berbisnis tentunya perlu tahu ini break even analysis ya. Atau mau berinvestasi gitu, harus tahu break even analysis. Kenapa? Di break even analysis ini kita harus tahu target kapan yang perlu dicapai supaya modal yang kita keluarkan itu minimal kembali lagi gitu. Jadi kalau usaha itu kan ya minimal modal balik gitu ya. Harapannya sih untung, tapi minimal modal balik gitu. Jadi kapan itu terjadi? Jadi untuk tahu kapan modal itu balik, ya kita perlu membahas, melihat bagaimana kondisi break even analysis. Seperti itu. Ya, itu materi terkait grafik dan fungsinya. Nah, kemudian kita masuk nanti ada materi tentang limit dan kekontinuan. Ya, di sini tentunya yang paling dasar bagaimana menghitung limit. Ya, menghitung limit dengan sifat-sifatnya di kelas sudah disampaikan ya. Jadi ada dua cara gitu ya. Jadi kalau misalkan limit dia X menuju C, jadi X menuju suatu titik tertentu dari suatu fungsi, ini menghitung limitnya bagaimana kira-kira? Ada yang ingat? Ya. Biasanya nanti setelah
setelah berbicara limit dan kekontinuan, yang paling sering dilakukan adalah untuk menghitung limit ini, ya kira-kira disubstitusi aja nilai C-nya dulu gitu ya. Ya itu tidak salah gitu. Selama hasil substitusinya benar, ya memang itu adalah limitnya. Bukan benar maksudnya, ada nilainya, maka itu adalah limitnya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan setelah disubstitusi menghasilkan bentuk 0/0, ya jadi hasil seperti ini menghasilkan bentuk 0/0, seperti itu. Nah, maka dari sini perlu dilakukan analisis lebih lanjut gitu ya. Dan kita harus ubah bentuk fungsinya, ya, faktorkan dan sebagainya supaya nilainya jadi tidak 0/0 ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi bentuk limit yang menuju tak hingga dari fungsi f(x). Ya, kita berbicara polinom biasanya di sini fungsi rasional px per qx. Nah, untuk menghitung limit ini bagaimana? Tentunya nggak bisa disubstitusi gitu ya. Jangan main substitusi karena nanti nggak dapat nilai. Nah, kalau misalkan bentuk limit yang x menuju tak hingga ini, untuk menghitungnya adalah kita membagi, ya, bagi dulu pembilang dan penyebutnya. Ini bagi pembilang dan penyebut dengan suku tertinggi dari penyebutnya. Gitu ya. Jadi kita harus lihat suku tertinggi di penyebut gitu ya. Oke, nah dari sini nanti bentuknya akan jadi lebih sederhana dan nilai limitnya bisa langsung didapatkan. Gitu. Oke, kemudian nanti ada limit satu arah. Yang namanya limit satu arah itu kita melihat limit dari salah satu arah, dari kiri atau dari kanan, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan melihat limit dari sebelah kanan, biasanya notasinya itu limit x menuju C dari kanan, tandanya positif seperti ini. Jadi kita melihat limit fungsi f(x) dari sebelah kanan C. Gitu ya. Ini limit f dari sebelah kanan C. Sebelah kanan C. Ya. Dengan notasi yang lainnya adalah limit x menuju C dari kiri dari f(x). Ya, ini kita melihatnya dari sebelah kiri C. Seperti itu. Nah, dari limit satu arah ini, kita akan berbicara eksistensi dari suatu limit. Jadi, limit itu, suatu fungsi itu dikatakan, dia punya limit. Jadi, si f(x) itu, dia akan punya limit. Jika limit kiri, ya, limit x menuju C dari kiri f(x), ini harus sama dengan limit limit x dari kanan C itu harus sama dengan limit x dari kiri C dari f(x). Ini harus sama gitu. Ya kenapa? Karena kembali lagi ke definisi limit itu. Kalau limit itu kan kita tujuan dari fungsinya gitu ya. Jadi dia harus tujuan fungsinya itu harus sama, baik dari kalau misalkan dari sebelah kiri titik limitnya ataupun dari sebelah kanan titik limitnya. Jadi makanya di sini untuk melihat suatu fungsi itu punya limit, maka kita harus cek limit kiri dan limit kanan fungsinya sama apa enggak. Ya. Dan ini biasanya dipakai untuk fungsi yang kalau fungsi polinom, fungsi rasional, ya. Ya kita punya ya kita tinggal menghitung nilai limitnya gitu ya, kalau ada nilainya ya ada gitu. Nah tapi bentuk fungsi yang seperti kita perlu cek limit kiri kanan ini adalah bentuk fungsi yang biasanya itu bentuk fungsi piecewise yang titik limitnya itu adalah di titik perbatasannya. Jadi kalau fungsi piecewise tadi bentuknya seperti contoh yang di sini, ini bentuk fungsi piecewise yang saya tulis f(x) sama dengan x tambah 3 untuk x kurang dari 0 dan fx sama dengan x untuk x yang lebih
Dari 0, ya kita misalkan ditanyanya limit X menuju 0 untuk fungsi fx yang bentuknya seperti ini ada apa enggak? Gitu. Nah, ini untuk menghitung limitnya kita nggak bisa langsung substitusi aja gitu ya. Jadi kita harus cek limit kiri dan kanannya. Kenapa? Karena di 0 ini adalah titik pembatas dari fungsi piecewise ini. Jadi di situ kita perlu menggunakan limit kiri dan limit kanan. Tapi kalau fungsinya polinom gitu ya, ataupun persamaannya garis, menghitung limitnya ya hitung aja seperti biasa. Gitu ya. Gitu. Oke, kemudian satu lagi terkait kekontinuan. Kekontinuan itu apa? Katanya kontinu berlanjut. Jadi grafiknya itu harus berlanjut. Nggak boleh bolong, nggak boleh putus. Gitu ya. Nah, jadi di sini dari situ bisa kita definisikan jadi kekontinuan suatu fungsi ya di satu titik fx kontinu di satu titik, misalkan titik A, jika yang pertama tadi apa? Fungsinya nggak boleh bolong. Ya. Arti bolong itu apa? Nilai fungsi f di titik A itu harus ada. F-A-nya harus ada. Ini nggak boleh bolong di titik itu. Oke. Dan yang kedua, limitnya harus ada. Limit X menuju A dari FA, dari fx, dari fx, ini harus ada juga. Artinya apa? Artinya limit kiri dari fungsi ini ya, dan limit kanannya harus sama gitu ya. Dan yang terakhir syaratnya adalah nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya gitu ya. Fx itu harus sama dengan fa. Nah, kalau misalkan salah satu kondisi ini tidak dipenuhi, maka kita bisa menyimpulkan fungsi itu tidak kontinu gitu. Ya. Jadi pokoknya satu aja dilanggar, kita sudah perlu dicek ketiganya ya. Dan dia dikatakan kontinu kalau tiga-tiganya ini harus dipenuhi. Seperti itu. Nanti kita akan lihat soalnya. Ya, jadi ini beberapa yang perlu diingat terkait limit searah dan kekontinuan ya, terlepas dari bagaimana cara menghitung limit gitu ya. Itu tentunya harus harus dikuasai ya. Oke. Kemudian satu lagi terkait turunan. Nah, di sini ada beberapa topik terkait turunan dan mungkin ini belum disampaikan semuanya di kelas gitu ya. Jadi 3 materi di bawah ini belum bisa adalah materi minggu ini. Jadi nanti gitu ya di pertemuan hari Kamis nanti ya, seharusnya gitu. Jadi nanti kita tidak akan membahas 3 materi yang di bawah ini. Ya. Nah, jadi di sini ya selain 3 materi yang di bawah ini, tentunya materi turunan itu ada ya menghitung turunan gitu. Menghitung turunan ya yang bentuk standar. Turunan dari fungsi pangkat, turunan dari fungsi apa lagi? Konstan gitu ya. Ya, jadi ini ya turunan dari fungsi pangkat. Misalkan saya punya fx-nya adalah x pangkat a, maka turunan dari x-nya adalah a x a min 1. Misalkan seperti itu, gitu ya. Ini aturan dasar untuk menghitung turunan. Kemudian ya turunan dari penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, gitu ya. Yang untuk standarnya seperti itu. Kemudian ada juga aturan perkalian dan pembagian. Jadi kalau misalkan fungsinya diberikan dalam bentuk perkalian, maka menghitung turunannya nggak boleh kita turunkan masing-masing fungsinya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan fungsinya bentuk perkalian, misalkan bentuk fungsi ux dikalikan vx, ya, maka f aksennya itu ini nggak boleh u aksen dikali v aksen, ini nggak boleh.
Salah. Ya. Jadi untuk menghitung turunannya, ya. Jadi kalau misalkan fungsinya seperti ini, maka f aksennya bagaimana? Jadi ada aturannya. Aturannya bagaimana? U aksen dikalikan V, jadi U-nya diturunkan, kemudian dikalikan dengan V, ditambah dengan U V aksen. Seperti itu. Oke. Kalau dalam bentuk pembagian, Fx-nya sama dengan U dibagi V, maka turunannya adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Gitu. Seperti itu. Oke. Ya, tentunya kalau formulasi pembagian ini bisa dihafalkan, atau misalkan kalau misalkan lupa, adik-adik bisa pandang juga pembagian fungsi ini sebagai bentuk perkalian. Perkalian yang bagaimana? Perkalian dalam bentuk pangkat gitu ya. Jadi nanti menghitungnya bisa saja menggunakan aturan perkalian yang di atas ya. Itu preferensi saja bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Oke, ini yang aturan pembagian. Oke, kemudian ada turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu apa? Menghitung turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu, yang lebih tinggi lagi. Oke, nah selain daripada menghitung-hitung ini gitu ya, menghitung-hitung, adik-adik juga perlu ingat turunan itu apa gitu ya. Karena ini akan terkait dengan soal-soal yang terkait soal cerita gitu ya, soal-soal pemodelan yang ada kaitannya dengan turunan. Ya, di mana turunan ini merepresentasikan suatu perubahan ya. Jadi turunan itu ini merepresentasikan suatu perubahan. Ya. Pokoknya kalau ada yang dikatakan itu perubahan, perubahan fungsi f terhadap x, ya itu artinya turunan f gitu ya, f aksen x. Gitu. Ya, jadi yang terkait perubahan atau laju gitu ya, atau laju ya itu biasanya selalu berkaitan dengan turunan. Jadi terkait konteksnya nanti. Nah, jadi mungkin ini gitu ya, mungkin nggak semua materi gitu ya yang saya review gitu. Nanti kita akan lihat lagi dari soal-soal yang ada gitu. Nanti kita sambil mengerjakan soal, nanti kita review lagi, recall lagi materinya. Barangkali ada yang belum tersampaikan. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa soal yang saya ambil mulai dari ujian Madbis dari tahun berapa ini? Tahun 2017 gitu ya. Ini ujian dari senior adik-adik yang mungkin udah pada lulus sekarang gitu ya. Jadi ini style ujian sebelum masa COVID gitu ya. Jadi ya ini ada beberapa soal, ini ada nggak semuanya saya ambil yang tentunya soal-soal yang relevan dengan materi yang sudah adik-adik pelajari gitu ya. Oke, jadi mungkin kita bisa bahas beberapa, mungkin tidak semuanya. Nanti yang tidak dibahas, adik-adik bisa latihan juga gitu ya, karena belajar itu, mengerjakan soal itu selain melihat orang mengerjakan, adik-adik harus bisa mengerjakan sendiri gitu ya. Seperti itu supaya untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dalam mengerjakan soal. Oke. Mari kita lihat dulu beberapa soal yang di tahun 2017. Ya. Ini soal yang pertama. Ini adalah soal terkait domain. Ya. Ini materi fungsi gitu ya, terkait domain. Tentukan domain alami dari fungsi berikut ini. Ya. Jadi diingat kembali saat ditanyanya domain itu apa? Ya. Domain itu adalah semua X yang nilai fungsinya itu nanti ada. Oke. Jadi dari sini kita adik-adik harus lihat dulu. Ya. Bentuk fungsinya ini bentuknya apa? Dan ternyata di sini kita lihat
fungsinya itu dalam bentuk akar, ya. Dan ingat, kalau dalam bentuk akar, ya, sesuatu yang dalam bentuk akar itu akan selalu bisa dihitung, ya. Oke. Yang dalam bentuk akar, fungsi yang dalam bentuk akar itu selalu bisa dihitung selama yang di dalam akarnya itu bernilai tak negatif. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya fungsi fx, fx sama dengan akar x, ya, ini selalu ada nilainya, dan selalu bisa dihitung nilainya, selalu bisa dihitung nilainya jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi kita sebut nanti X yang ini, X lebih besar sama dengan 0, ini adalah domain dari fungsi F. Nah, sekarang fungsinya itu bukan akar X, tapi akar dari X kuadrat min 9. Jadi, ini mirip ya dengan yang dituliskan. Jadi, kalau misalkan fungsinya bentuknya akar dari X kuadrat min 9, berarti fungsi ini akan bisa dihitung ketika X kuadrat min 9-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi artinya apa? Kalau yang ini kita sebutnya domain dari fungsi F, ya. F-nya F yang F sama dengan akar X ini, ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan dari sini, ya, dari soal yang nomor 1 ini, kita bisa lihat. Ya, oke. Fungsi F ini akan ada nilainya jika apa? Yang di dalam akar nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Yang di dalam akar adalah X kuadrat min 9 itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, jadi dari sini jadi harus cari semua nilai X yang memenuhi ketaksamaan kuadrat ini. Gitu. Nah, ini tentunya adik-adik perlu untuk menyelesaikan ini perlu beberapa hal. Yang pertama, adik-adik bisa memfaktorkan. Karena untuk menyelesaikan persamaan ini adik-adik perlu memfaktorkan. Ya, jangan dipindah ruas terus tarik akar karena nanti informasinya bisa tidak lengkap. Ya, jadi untuk menyelesaikan ini harus difaktorkan. Ya, jadi kita faktorkan X kuadrat min 9 itu faktornya adalah X kuadrat faktornya adalah X tambah 3 X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi kita faktorkan dulu. Dan untuk mencari solusi dari ini, kita akan dengan mudah bisa kita dapatkan solusinya dengan bantuan garis bilang. Ya. Gambarkan garis bilangan, di mana garis bilangan ini memuat akar dari fungsi X kuadrat min 9. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini. Jadi di sini kita lihat dari sini akar X-nya adalah min 3, kemudian X-nya adalah plus 3. Ya. Dari sini kita gambarkan garis bilangan yang memuat min 3 dan 3. Dan kita maunya adalah semua nilai X yang kalau kita substitusi ke ruas kiri ini, jadi X yang ada di garis bilangan ini, kalau kita substitusikan ke ruas kiri ketaksamaan ini, kita mau carinya nilainya positif. Ya. Jadi kita harus cek dulu dari garis bilangan ini, kalau yang mana yang kalau saya masukkan ke ruas kiri ini nilainya yang positif. Nah, untuk mengeceknya kita bisa cari satu buah titik wakil dari masing-masing subselang ini. Jadi dari sini akar-akar ini akan membagi selang garis bilangan ini menjadi 3 daerah, gitu ya.
Nah, kita bisa ambil satu buah titik wakil, misalkan untuk yang di tengah. Di tengah ini sebenarnya memuat titik 0. Ya, memuat titik 0. Ini titik 0 ini kita jadikan titik wakil untuk mengecek tanda dari selang yang di tengah. Ya, jadi di sini membuat titik X sama dengan 0. Kemudian kita periksa. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0 ini ke X tambah 3 ke X min 3. Kita cek ke sini, ke ruas kirinya. Dan kalau diperiksa ini, masukkan X-nya sama dengan 0, kita akan dapatkan hasil perkaliannya negatif. Berarti di tengah ini tandanya akan negatif. Begitu. Oke? Dengan cara yang sama bisa kita cek di paling kanan, ini kita ambil satu buah titik wakil. Tentunya jangan di ujung selang, jangan 3 gitu ya. Kita nggak boleh ngambil wakilnya yang di perbatasan. Oke? Kita ambil misalkan di ruas sebelah kanan titiknya, oh dia memuat titik angka 4 di sini, X sama dengan 4. Kita sekali lagi kita periksa X sama dengan 4 itu ke X tambah 3, X min 3. Oke, setelah kita hitung, masukkan X-nya sama dengan 4. Saya akan dapatkan ini 7 dikali 1. Dan ini tandanya positif. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama nanti di selang yang paling kirinya positif juga. Oke, dari sini kita akan dapatkan berarti X yang menyebabkan ketaksamaan ini benar, yang tandanya lebih besar dari 0 adalah selang yang berada di sebelah kanan 3 dan di sebelah kiri min 3. Jadi dari sini kita dapatkan tiganya ikut, tiganya boleh ikut karena tandanya sama lebih besar sama dengan 0. Jadi 0 masih boleh gitu ya. Jadi 3 dan min 3-nya ikut. Nah, dari sini kita dapatkan, jadi solusi yang daerah yang diinginkan adalah daerah yang di sebelah kiri min 3 dan di sebelah kanan 3. Jadi artinya apa? Artinya domain dari fx yang dimaksud itu adalah X yang lebih kecil sama dengan min 3. Ini sebentar, saya nulisnya salah. Gini ya. Atau domainnya X. Biasanya kita nulisnya dalam notasi selang ya. Dalam notasi selang itu adalah daerah yang di sebelah kiri min 3. Saya biasanya menulisnya pakai notasi selang yang bentuknya kurung gitu. Jadi seperti ini, dari min 3 sampai 3. Ini artinya yang saya maksud adalah selang di sebelah kiri min 3. Sorry, ini min 3. Oke. Dan juga selang yang di sebelah kanan 3. Jadi mulai dari 3 dan seterusnya. Oke, jadi domainnya seperti ini. Oke, ya. Oke. Oh iya, kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan. Gitu ya. Nah, ini terkait domain. Oke, kemudian kita lihat lagi, ini tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan Oke, jadi ada pertanyaan. Apakah jawabannya lebih baik dengan notasi selang atau notasi himpunan? Itu tidak masalah. Mau pakai notasi selang seperti yang saya lakukan seperti ini, atau boleh juga pakai notasi himpunan. Notasi himpunannya yang bentuknya seperti ini. X bilangan real, di mana X-nya kurang dari sama dengan min 3, atau X-nya lebih kecil sama dengan 3, ya itu boleh. Yang manapun sama aja. Yang penting himpunan yang diberikannya itu adalah himpunan yang benar. Jadi yang 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 nyaman aja gitu menulisnya gitu ya. Oke, ini untuk domain. Termasuk nanti untuk menuliskan
ini termasuk menyelesaikan kata samaan gitu ya, karena ini kan bagian menyelesaikan kata samaan dan sebagainya gitu, notasinya dalam selang ya itu silahkan, tergantung nanti yang adik-adik nyamannya seperti apa, kecuali dimintanya dalam bentuk apa gitu ya, kecuali ditentukan, sudah ditentukan ya harus seperti yang diminta, tapi kalau enggak bebas, terserah ya biasanya gitu. Oke, kemudian ini persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang diberikan dan melalui titik ini. Oke, jadi di garis ingat ada dua sifat dari, kalau misalkan kita punya dua garis, ada dua sifat yang perlu diingat. Ya, jadi kalau garis itu, di sini ya saya nulisnya, garis itu, ya, di informasi garis itu kita punya informasi gradien. Gradien. Ya, jadi kalau misalkan kita punya dua garis, maka kita akan punya dua informasi gradien. Gitu ya. Misalkan garis yang pertama itu gradiennya M1, kemudian garis yang kedua, itu M2, dan dari sini kita bisa melihat hubungan antar dua garis ini melalui nilai gradiennya. Gitu. Yang pertama, yang jelas kalau M1 sama dengan M2, ini artinya garis 1 itu sejajar dengan garis 2. Ya. Dan kalau M1 dikalikan M2 ini sama dengan min 1. M1. Oke, itu artinya garis 1 akan tegak lurus dengan garis kedua. Nah, jadi di sini lihat dulu persamaan garis yang tegak lurus dengan garis berikut. Kita dari garis yang diberikan ini kita identifikasi dulu gradiennya. Ya. Dan gradien itu bisa kita lihat dengan mengubah ke bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C gitu. Yang nempel di X itu adalah gradiennya. Jadi bisa diubah dulu ke bentuk Y sama dengan sesuatu gitu, biar langsung kelihatan gradiennya seperti apa. Ya, jadi di sini saya bisa ubah ya. Ini langsung saya ubah dari min 3Y sama dengan 1 dikurang 2X. Nanti I. Jadi dari sini saya akan dapatkan Y-nya sama dengan min 1/3 ditambah 2/3 X seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa gradien dari garis yang diberikan itu adalah 2/3. Dan kita mau cari garis yang tegak lurus. Artinya garis yang garis yang diminta ini gradiennya sebentar ya. Berarti garis yang diminta ini ya, kalau dikalikan dengan gradien garis yang ada, itu nilainya harus min 1. Ya. Atau bisa kita dapatkan di sini M-nya itu min 1 kali gradien garis. Dan di mana M-nya ini 2/3 ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah dapat gradien, jadi dari sini kita bisa langsung dapatkan gradien garis yang diinginkan itu adalah negatif 3/2. 1/2/3 kan 3/2. Gitu ya. Oke, nah jadi dari sini kita bisa langsung dapat persamaan garis yang tegak lurus itu. Untuk mendapatkan persamaan garis kan perlu gradien dan titik yang dilewati. Titik yang dilewatinya udah diberikan. Ya. Jadi ini titik X0-nya. Dan yang ini adalah Y0-nya. Gitu. Jadi persamaan garisnya bisa langsung kita dapatkan
Y dikurang 2 akan sama dengan, rumusnya rumus yang tadi ya. Gradiennya, ya, jadi rumusnya itu adalah Y min Y0 sama dengan M X min X0. Ya, jadi langsung Y dikurang 2 akan sama dengan negatif 3/2 X dikurang 1. Oke, tentunya ini bisa adik-adik sederhanakan gitu ya. Y sama dengan negatif 3/2 X ditambah 3/2 ditambah 2. Ditambah 3/2 ditambah 2. Gitu. Dan nanti tentunya disederhanakan kembali. Oke, dari ini langsung dapat persamaan garisnya. Seperti itu. Oke, itu untuk persamaan garis. Nah, oke. Ini untuk materi terkait fungsi gitu ya. Coba kita lihat lagi. Di soal nomor 3-nya selanjutnya. Oke, selidiki kekontinuan dari fungsi f berikut. Ditanyanya ini maksudnya maksud soalnya apa sih gitu ya. Jadi fungsi f ini kontinu apa enggak di semua titik gitu. Maksudnya tuh seperti itu. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya. Fungsi f ini fungsi piecewise ya, fungsi piecewise, fungsi perbagian. Di mana masing-masing bagiannya kalau dilihat ini bentuknya fungsi polinom. Yang di atas ini adalah fungsi polinom. Yang di bawah ini juga fungsi linear gitu ya, polinom juga. Fungsi linear. Oke, di mana ya kalau adik-adik ingat sifat dari fungsi polinom, fungsi linear, itu tuh selalu kontinu. Oke, jadi di sini di T yang berada di sebelah atas, jadi untuk T yang berada di sebelah atas, karena yang di atas ini fungsinya polinom, T yang di sebelah atas itu adalah T yang kurang dari min 1. Itu kontinu. Kenapa? Karena fungsinya polinom yang di atas. Gitu ya. Dan yang di bawah ini fungsinya linear, kontinu juga. Jadi untuk T yang di bawah, T yang di bawah itu T yang lebih besar dari min 1 itu kontinu juga. Nah, terus berarti kontinu dong gitu. Belum ya. Ingat ini ada yang daerah sambungan di sini. Di di T sama dengan min 1 ini daerahnya nyambung. Nggak tahu, kita nggak tahu ini nyambung apa enggak di min 1. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah di T sama dengan min 1-nya. Jadi, adik-adik yang perlu diperiksa T sama dengan min 1-nya. Gitu. Ya. Jadi kita cek. Jadi kita cek ya di sini aja. Karena nomor 3 dan 4 ini materinya belum masuk. Jadi nanti akan bisa di skip dulu. Jadi yang untuk yang nomor 3, ya, kita perlu cek kekontinuan di T sama dengan min 1. Ya. Di min 1, di yang lain nggak perlu diperiksa. Kenapa? Karena di yang lain itu sudah dilihat fungsinya itu adalah fungsi polinom. Yang di atas si polinom orde 3, yang di bawah polinom orde 1. Itu udah pasti kontinu. Gitu. Jadi yang dikhawatirkan adalah di titik sambungnya di X-1. Maka itu yang perlu kita periksa sendiri. Nah, diingat untuk memeriksanya. Ada 3 syarat tadi. Yang pertama, nilai fungsi di titik itu harus ada. Jadi nilai fungsi di F-1 atau F-1 itu harus ada nilainya. Oke? Jadi kita lihat di min 1 ada di bagian atas posisinya, yang ada sama dengannya, min 1 ada di atas. Kita cek ya. Jadi min 1 itu fungsinya yang di atas. Ya, di sini masuknya. Jadi kita pakai fungsi yang di atas. Maka di F sama dengan min 1, itu nilai fungsinya saya masukkan. Saat T-nya min 1, saya akan dapatkan negatif min 1 pangkat 3
dikurang min 1. Ini akan sama dengan berapa ini? 1 ditambah 1, 2. Oke, nilainya 2. Oke, nah sekarang kita hitung limitnya. Jadi karena ingat, kalau di perbatasan ini, titik sambung ini, mengecek limitnya adalah pakai limit kiri dan limit kanan. Jadi tadi syarat kontinu yang pertama, nilai fungsi di titik itu ada, dan nilai limitnya harus ada dulu. Di sini nilai fungsinya sudah ada. Sekarang kita tinggal cek limit kiri dan limit kanan. Oke, kita cek limit kiri. Jadi limit T menuju 1 min 1 dari kiri, min 1 dari kiri, ya. Jadi sebelah kiri dari min 1 itu adalah T yang lebih kecil dari min 1. Jadi kita pakai fungsinya adalah fungsi yang di atas. Fx, Ft, ini Ft, itu artinya sama dengan limit T menuju min 1 dari kiri, dari fungsi yang di sebelah kiri min 1 itu fungsinya adalah min T pangkat 3 dikurang T. Ya, ini kalau dihitung nilai limitnya adalah 2. Gitu ya. Oke, kemudian yang sebelah kanan, limit T menuju 1 dari kanan, notasinya seperti ini, dari Ft. Oke. Sebelah kanan min 1 itu artinya nilai T-nya itu yang lebih besar dari min 1. Fungsinya yang mana? Fungsinya yang di bawah kalau yang lebih besar dari min 1. Oke, jadi kita pakai fungsi yang di bawah. Limit T menuju min 1 dari kanan dari fungsi 3T 3T kurang 2. Oke. Ini sama dengan, oke, kita cek. Kalau T-nya min 1, saya hitung itu min 3 dikurang 2, min 5. Ya, min 5. Oke. Nah, jadi kalau dilihat di sini bagaimana? Limit kirinya nggak sama dengan limit kanannya. Gitu. Limit kirinya nggak sama dengan limit kanannya. Jadi artinya apa? Limitnya nggak ada. Ya. Jadi dari sini, dari 2 ini, kita bisa simpulkan bahwa limit T menuju min 1 dari fungsi fx ini tidak ada. Kenapa? Karena limit kiri dan kanannya berbeda. Jadi tadi diingat, saat kita belajar berbicara kekontinuan, syaratnya apa? Fungsinya ada, limitnya ada, gitu ya. Kita hitung di sini limitnya nggak ada di T-1. Nah, jadi artinya apa? Dari sini kita bisa simpulkan bahwa si fx ini dia tidak kontinu, tidak kontinu. Aduh, ini tidak kontinu di ini bukan tapi FP. Oke, di T sama dengan min 1. Ini kalau ditanyanya, jadi kekontinuan fungsi F itu bagaimana? Ya, F-nya nggak kontinu di T sama dengan min 1. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Oke, ini terkait turunan fungsi dan kekontinuan. Oke, ini satu lagi ada gradien dari garis singgung dari fungsi berikut. Oke, nah untuk menghitung gradien dari garis singgung, ya, gradien dari garis singgung itu apa? Itu nggak lain adalah turunan f aksen. Ya, fungsinya tergantung f atau y gitu, tergantung kalau di soal ini ya ini ya aksen di titik singgung. Ini jadi ya aksen di titik singgung. Titik singgungnya 1,8. Nah, jadi artinya apa di sini? Setelah adik-adik hitung ya aksennya, nanti kan ya aksennya masih dalam ada X-nya gitu ya. Maka nilai X-nya harus dimasukkan gitu. Kita hanya mau lihat di yang X-nya sama dengan 1. Harus dimasukkan. Karena gradien itu angka gitu. Nggak boleh ada X lagi di gradien. Gitu ya. Jadi harus dimasukkan. Nah, di sini saya nggak bahas dulu. Karena untuk menghitung turunannya akan menggunakan aturan rantai. Dan aturan rantai itu nanti di pertemuan hari Kamis nanti gitu. Bukan baru diajarkan gitu ya. Jadi ya menghitungnya akan saya skip dulu, tapi adik-adik perlu ingat yang ini. Ya. Jadi kalau ditanyanya gradien dari garis singgung, itu artinya adik-adik menghitung turunan yang sudah, jadi maksudnya itu adalah turunan yang dimasukkan nilai X-nya, gitu ya. Jadi nilai X-nya, X yang mana? X-nya X yang di titik singgung. Jadi nggak boleh dalam turunannya yang masih mengandungi itu nggak boleh gitu karena itu bukan gradien namanya turunan gitu ya ini bukan gradien garis singgung ya, seperti itu. Oke, jadi nanti ini adik-adik bisa coba setelah materi ini disampaikan di kelas. 3 materi ini belum disampaikan di kelas, jadi saya tidak bahas dulu. Nanti kalau sudah disampaikan nanti boleh dicoba ya. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu enggak? Oke. Kalau nggak ada, kita coba lihat lagi soal yang lain. Ya, coba sebentar. Hmm. Oke. Nah, ini soal yang bentuknya soal cerita. Kalau soal cerita, adik-adik harus menerjemahkan dari kalimat-kalimat yang diberikan, itu maksudnya apa. Ya, oke, jadi baca dulu. Di sini ada perusahaan menjual komoditas dengan harga $8 per buah. Jadi harga jualnya. Oke. Dan biaya produksi itu katanya terdiri biaya tetap 4.500 ditambah 50 dolar biaya produksi per unitnya. Tentukan berapa banyak unit yang harus dijual agar impas atau break even. Berapa banyak unit yang harus diproduksi agar menghasilkan keuntungan 900. Selidiki apakah ketika jumlah unit ini terjual 200, untung atau rugi, gitu ya. Kemudian sketsa. Oke, jadi kalau seperti ini, jadi kalau kita berbicara ini break even analysis, jadi cerita untung rugi gitu ya. Oke, yang di A ini ditanyanya titik impas, titik BEP gitu ya, break even point. Oke, nah jadi kondisi break even itu kapan? Tidak untung, tidak rugi. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya pendapatan akan sama dengan pengeluaran. Ya. Jadi kondisi break even itu adalah revenue itu harus sama dengan cost. Ya, gitu.
Oke, nah dari soal yang diberikan itu revenue-nya berapa? Jadi kalau misalkan perusahaan menjual seharga $80 per buah, ya, jadi saya harus definisikan dulu, gitu ya. Jadi misalkan X itu adalah jumlah unit, gitu ya, jumlah unit barang. Unit barang. Banyaknya, gitu. Banyaknya barang. Atau oke, saya tulisnya banyaknya barang saja. Oke, banyaknya barang. Oke, jadi yang dijual atau yang diproduksi gitu ya. Oke, nah kalau misalkan si penjual itu menjual $80 per buah gitu. Nah sekarang kalau penjualnya menjual X buah, maka yang didapatkan penjual itu adalah $80 dikalikan X barang yang dijual gitu ya. Dikalikan barang yang dijual. Jadi artinya apa? Si revenue si perusahaan itu adalah 80X. Yang diproduksi, dijual. Ya, ini dalam hal ini asumsinya yang diproduksi dijual semua gitu ya. Oke. Ini revenue-nya. Terus cost-nya. Biaya. Katanya ada biaya tetap. Cost-nya total cost tentunya. Ya, total cost-nya. Oke, cost-nya itu apa? Ada biaya tetap. Ada biaya tetap dan ada biaya produksi. Biaya tetap itu 4.500. 4.500. Oke. Dan biaya produksi itu, ya, biaya tetap, biaya produksi itu, ya, bergantung dari jumlah barang yang diproduksi, gitu ya. Jadi kalau kita memproduksi X buah barang, maka biaya produksinya adalah 50 dikali X. Jadi dalam hal ini, ya, biaya produksi per unit barangnya adalah 50X. Jadi kita dapatkan eh, total biayanya adalah 4.500 ditambah 50X. Dan kapan break even? Kapan BEP? Katanya gitu kan ya. Jadi ya, RX-nya harus sama dengan CX. Atau 80X itu harus sama dengan 4.000, 4.500. 4.500 ditambah 50X. Ya, dari sini kita bisa atur gitu ya. 50X-nya pindah ke kiri dan seterusnya. Saya akan dapatkan 30X akan sama dengan 4.500. Ya, 50-nya pindah ke kiri. Jadi saya bisa tuliskan 80X dikurang 50X itu akan sama dengan 4.500. Gitu. Ya, jadi kita dapatkan sini 30X sama dengan 4.500 dan X-nya berarti 4.500 dibagi 30 atau sama dengan berapa ini? 150. Jadi artinya apa? Oke, tentunya nanti kalau misalkan soal cerita, jangan sampai seperti ini aja gitu. Karena kita ini baru mendapatkan nilai X. Belum menjawab pertanyaan yang A. Ya. Jadi pertanyaan A itu apa? Berapa banyak unit barang yang dijual agar impas? Jadi menjawabnya apa? Jadi agar impas gitu kan? Agar impas. Oke. Barang yang dijual harus 150 unit. Jadi ya harus apa namanya, kalau soal cerita ya, jangan hanya menghitung gitu nanti dapat X-nya berapa. Dikembalikan lagi pertanyaannya apa, maka harus dijawab sesuai dengan yang ditanyakan gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian berapa banyak unit barang yang harus diproduksi agar untungnya 900?
Sekarang untung. Ya, kalau kita berbicara untung, si fungsi profit, untung itu adalah revenue dikurang cost. Ya, revenue dikurangin cost. Jadi kondisi break even itu adalah kondisi di mana keuntungannya nol. Jadi ya nggak untung nggak rugi gitu ya. Oke, dan di sini katanya keuntungannya bonus 900. Oke, kita masukkan aja RX-nya tadi adalah 80X dan CX-nya adalah 4.500 ditambah 50X. Oke, maka kita dapatkan di sini 80X dikurang 4.500 dikurang 50X. Ini maunya 900. Oke, jadi dari sini kita dapatkan apa? Ya, kita harus sesuaikan gitu ya. Yang ada X-nya dibarengin, yang konstannya semua dipindahkan ke satu sisi. Dalam hal ini, 4.500-nya saya pindahkan ke kiri. Ya, tandanya jadi berubah seperti ini. Ya, dan 80X dikurang 50X ini adalah 30X. Jadi dari sini saya akan dapatkan ya 30X itu akan sama dengan ini berapa? 4.500 ditambah 9.000, 5.400. Oke, atau X-nya sama dengan berapa ini kalau dibagi 3? 180. Ini semoga saya tidak salah menghitung ya. Betul. Depannya 180. Nanti coba dicek lagi. Nah, jadi dari sini kesimpulannya apa? Agar untungnya 900 dolar, gitu ya, maka barang yang dijual, itu adalah 180 unit. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, selidiki apakah jumlah kalau misalkan dijualnya 200, jadi artinya apa ini? X-nya 200. Sorry kok nol. X-nya 200. Oke. Perusahaan tersebut untung atau rugi. Nah, jadi artinya CP-nya. Jadi kan fungsi profitnya sudah ada ini. Oke, fungsi profitnya apa ya? Oh, ini belum dihitung. Kalau kita hitung tadi fungsi profitnya itu adalah sebentar. Saya langsung masukin aja ya. Fungsi profitnya itu, oke, di sini fungsi PX-nya itu tadi adalah RX dikurang CX atau 80X dikurang 4.500 dikurang 50X. Jadi ya, saya langsung dapat dari yang sebelah kanan ini saja. Saya uraikan. Saya dapatnya 30X dikurang 4.500. Oke. Jadi ini fungsi profitnya. Jadi, nah kalau yang C ini berarti artinya apa? Kalau misalkan X-nya 200, perusahaannya untung atau rugi. Jadi artinya P200-nya berapa? Gitu ya. P200-nya apa? Tentunya adik-adik ya dimasukkan ke sini ke fungsi profitnya. Kalau X-nya 200, kalau P200-nya ini berarti artinya 30 dikali 200 dikurang 4.500 sama dengan 6.000 dikurang 4.500. Oke. Kalau dihitung ini nilainya positif. Jadi dia untung gitu ya. Nanti tolong disimpulkan sendiri ya untuk yang mau cek. Nanti disimpulkan sendiri. Oke. Ya, ini saya nggak selesai ini ya, yang nomor C nanti dilengkapi sama adik-adik. Nah, sketsakan total pendapatan dan total biaya pada satu gambar. Ini bedanya menggambar. Gitu. Jadi di sini perlunya
pengetahuan tentang menggambar grafik itu ya seperti ini gitu. Jadi dilihat, kita gambarkan, oke. Lihat fungsi revenue. Revenue itu 80x. Grafiknya apa? Ini linear, x-nya pangkat 1. Artinya gambar grafiknya akan berupa garis. Garis dengan gradien 80. Jadi untuk menggambarkannya bagaimana? Ya, ya kita lihat ya, kalau misalkan X-nya 80, ya sumbu tegaknya itu bisa sumbu R, bisa nilai R, dan bisa nilai C. Jadi kalau saat kita berbicara revenue, sumbu tegak ini adalah nilai R-nya. Jadi kita coba aja beberapa titik gitu untuk mendapatkan garis yang benar. Ya, oke, kita mulai coba dari X sama dengan 0, revenue-nya 0, berarti X sama dengan 0, berarti garis awalnya itu adalah titik 0,0. Karena kalau X-nya 0, R-nya 0. Jadi pasangan titiknya 0,0. Oke, kemudian perlu satu garis lagi untuk menggambarkan garis yang presisi. Itu kita perlu informasi dua titik. Oke, satu lagi yang mana? Ya paling gampang ambil aja X-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau X-nya sama dengan 1, nilai R-nya 80. Jadi saat X-nya sama dengan 1, ya mungkin ini nggak catatan banget nilainya. Ya, misalkan 80 ada di sini. Gitu. Maka gambar garisnya adalah, ini adalah garis harus lurus. Ini adalah fungsi Rx-nya. Nah, gitu ya. Dan fungsi Rx-nya. Kemudian yang di fungsinya X sekarang. Sama. Ambil aja X-nya 0 dulu. Artinya kita cari titik potong sebenarnya. Ya. Saat X-nya sama dengan 0, maka nilai C-nya 4.500. Jadi pasangan titiknya 0 dan 4.500. Ini gambarnya nggak cukup. Anggap aja di atas ini 4.500-nya. Skalanya nggak terlalu tepat. Gitu ya. Oke. Kemudian, satu lagi di mana? Ya, adik-adik bisa coba aja. Misalkan, di X-nya sama dengan 1. Nilai C-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan 1, nilai C-nya adalah 4.550. 4.500, lebih tinggi lagi. Jadi kalau begitu, ini gambarnya nggak kelihatan ya. Jadi mungkin ini 80-nya saya gambarnya agak kecil. Kalau misalkan adik-adik menggambar yang lebih presisi harusnya lebih bisa gitu ya. Dianggap aja 80-nya di atas. Ini 80-nya gitu ya. Dan grafiknya seperti ini. Dan di sini misalkan 4.500-nya. Oke. Jadi di X-nya sama dengan 1, garisnya lebih tinggi lagi. Ini ke atas lagi. Gitu. Oke, nah terus menggambarnya bagaimana? Ini kan garis ya. Nah, miringnya itu bagaimana? Nah, dari sini adik-adik perlu melihat gradien, gitu ya. Lihat gradien. Antara Rx dengan Cx, gradiennya mana yang gede? Besaran si Rx gradiennya, 80. Si Cx itu gradiennya 50. Artinya apa? Garis Rx ini harus lebih curam daripada garis Cx. Jadi kalau saya gambarkan di sini, sebentar. Nah, kalau digambarkan di sini ini harusnya nggak pas, gambarnya nggak pas. Ya mungkin begini ya, misalkan 4.500 ya di sini. Oke. Iya, nah gitu kan. Jadi kalau di sini kan kelihatannya garis CX itu, lebih landai daripada garis RX. Nah, di mana titik potong ini adalah titik BEP-nya. Ingat, RX sama dengan CX. RX sama dengan CX itu artinya titik potong antara grafik R dan grafik X. Jadi ini adalah titik BEP-nya. Di mana ini? Katanya tadi BEP-nya di mana? BEP-nya di 150. Jadi titik ini adalah titik 150. Jadi kurang lebih seperti itu kalau sketsa grafik. Ya, mungkin kalau grafiknya angkanya besar-besar, mungkin skalanya tidak terlalu presisi, nggak masalah. Tapi titik-titik yang
kritikal, titik-titik yang titik potong misalkan seperti itu sebisa mungkin posisi nilainya itu dituliskan gitu. Jadi seperti saya ini, meskipun ini kan sebenarnya nggak skalanya nggak terlalu presisi gitu ya. Jadi karena daerahnya saya ambilnya terlalu kecil gitu. Jadi nanti boleh bisa disesuaikan kalau misalkan ujian, tapi ya setidaknya ya titik-titik kritikal, titik-titik potong dengan sumbu X dengan sumbu Y dan titik potong antar dua grafik itu eh, dituliskan titiknya di mana gitu. Kalau misalkan adik-adik tidak bisa menggambarkan grafiknya secara presisi banget, gitu ya, seperti itu. Setidaknya gambar yang merepresentasikannya masih sesuai, gitu. Meskipun nggak akurat-akurat banget. Itu kalau sketsa seperti itu, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa ini? Untuk bahas soalnya sampai jam berapa? Kalau nggak salah jam 21.30, Bu. Oh gitu. Oke, nanti kalau sudah dekat-dekat di situ tolong diingatkan ya. Karena biasanya kalau membahas soal itu kadang nggak terasa waktunya. Tiba-tiba, oh udah jam segini aja. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk yang ini. Oke, kita coba lihat yang lain lagi. Ini saya nggak akan membahas semuanya. Kita lihat kalau soal yang sudah mirip nanti akan di-skip saja. Adik-adik boleh coba kerjakan sendiri. Ya bisa melihat referensi yang sebelumnya. Gitu ya. Oke, kita lihat soal yang lain. Oke, nah ini soal tahun 1920. 2019 ini masih versi sebelum COVID ya, jadi masih ujian offline. Oke. Nah, ini kita lihat tentukan daerah definisi dari efek sama ya, ditanyanya domain lagi. Tapi di sini lihat fungsinya sekarang berbeda. Kalau yang tadi itu fungsinya bentuknya akar X kuadrat min 9. Gitu ya. Kalau yang ini akar X kuadrat min 9-nya ada di bawah. Jadi, kalau di sini domainnya nggak cukup. Kalau kita hanya mengatakan X kuadrat dikurang 9 itu lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau untuk daerah yang ini kita harus lihat. Ya, yang pertama ya, karena ini bentuknya pecahan dan akar. Ya, pecahan dan akar. Jadi harus dilihat dulu. Oke. Agar fungsi fx ini bisa dihitung, isyarat agar fx-nya ada nilainya. Yang pertama lihat bentuk akar. Oke. Yang di dalam akar, kalau yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan ini. Gitu ya. Yang pertama itu ya, yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan itu. Apakah ini cukup? Apakah ini punya akarnya jadi penyebut, gitu ya. Dan ingat kalau di pecahan penyebut itu nggak boleh nol. Kalau penyebutnya nol nggak ada nilainya. Ya. Jadi artinya apa? Nilai akar ini nggak boleh nol. Jadi yang di dalam ini nilainya nggak boleh nol. Gitu ya. Jadi syarat domainnya kalau yang di sini X kuadrat dikurang 9 harus lebih besar dari 0. Beda dengan yang tadi. Yang tadi itu syaratnya X kuadrat min 9 lebih besar sama dengan 0. Jadi meskipun bentuk fungsinya mirip, kalau sedikit saja diubah bisa jadi mendefinisikan domainnya akan berbeda. Jadi harus diperhatikan. Yang perlu diingat apa? Domain itu adalah nilai X yang fungsinya bisa dihitung. Jadi ada nilainya. Ya. Kapan ada nilainya? Kalau pecahan itu penyebutnya nggak boleh 0. Kalau akar itu yang di dalam akar harus tak negatif. Gitu ya. Nanti harus ada penyesuaian lagi. Oke, nah jadi dari sini dapat ya domain apa?
Nilainya apa? Bedanya dengan yang tadi apa? Bedanya dengan yang nomor sebelumnya, yang soal yang sebelumnya. Nanti di domainnya apa? Ingat nggak yang tadi itu domainnya apa? Kalau yang di soal sebelumnya. Nih, kita lihat. Kalau di soal ini domainnya adalah ya daerah yang lebih kecil sama dengan min 3 dan lebih besar sama dengan 3. Kalau yang di sini, kalau soal yang nomor 1 ini, oke, tidak ada sama dengannya. Ya, jadi nggak ada sama dengannya ya. Jadi, kalau saya tulis pakai notasi soal sampai min 3, ini selangnya buka, sekarang gabung dari 3 sampai tahinya soalnya buka juga. Gitu ya. Jadi, eh, ya, harus diperhatikan dulu. Nah, oke. Nah, ini memang kekontinuan. Beda lagi nih. Masih cerita kekontinuan, tapi eh, versinya berbeda. Gitu ya. Jadi tanyanya apa? Tentukan F3 agar F-nya kontinu di X sama dengan 3. Ya, kalau misalkan kita lihat dari fungsinya ini, kalau dimasukkan X-nya sama dengan 3, ke penyebut, saya cek ya. Kalau X-nya sama dengan 3, maka F3-nya ini, ya, di pembilang itu 9 dikurang 9. Di penyebut itu 9 dikurang 6 dikurang 3. Penyebutnya 0. Gitu. Jadi ini nggak ada. Nggak ada nilainya. Yang jelas dia tidak akan continue di situ. Nah, soal ini mengatakan apa? Saya tuh maunya di 3 itu dia harus continue. Jadi ini nilai yang nggak ada ini mau diadakan nilainya. Kita definisikan sendiri nilainya. Dan mendefinisikannya nggak boleh sembarangan. Gitu ya. Ingat lagi syarat kekontinuan. Syarat kontinu itu apa? Limitnya harus ada, nilai fungsinya ada, dan nilai fungsinya harus sama dengan nilai limitnya. Oke, karena di sini nilai fungsinya nggak ada, kita cari dulu nilai limitnya. Oke, kita hitung limit X per 3 dari fungsi Fx. Nah, itu limit kiri, limit kanan ya, pada fungsinya fungsi rasional. Jadi, nggak usah pakai limit kiri, limit kanan. Kita biasa saja hitung limitnya. Ya, kita itu limit X menuju 3 dari X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Ya, kita hitung. Ini kalau substitusi langsung 0 per 0, jadi kita belum tahu, kita tidak bisa menyimpulkan. Jadi supaya bisa disimpulkan, kita angkat dulu fungsinya. Ya, jadi X kurang 3, dan yang di bawah kita contohkan juga itu jadi X kurang 3 X tambah 1. Ya, ini saya tahu dari mana. Ya, jadi adik-adik nanti kan nanti terkait mencari akar, menyelesaikan limit, kadang-kadang adik-adik perlu memfaktorkan. Jadi dilatih kalau misalkan memfaktorkan fungsi itu belum lancar, coba dilancarkan kembali, gitu ya. Oke. Jadi dari sini kita bisa dapatkan ini, X min 3-nya boleh dicoret. Oke. Kita akan dapatkan limit X menuju 3, X per X min 3, ini akan sama dengan berapa ini? X min 2, ya, bukan X min 3. Ini sama dengan 3. Saya masukkan aja 3 per 1, nilainya 3. Oke, jadi nilai limitnya 3. Jadi katanya supaya continue itu nilai limit harus sama dengan nilai fungsi. Dan di sini nilai fungsinya nggak ada. Jadi kalau mau diadakan nilainya, maka nilainya harus 3 supaya nanti akan sama nilainya dengan nilai limitnya. Gitu ya. Jadi agar continue, di X sama dengan 3, maka F3-nya itu kita harus definisikan 3. 3-nya itu bukan 3
tiganya itu, ya, 3 yang ini asalnya dari nilai limitnya gitu ya. Bukan 3 karena titik yang ditanyanya titik 3, bukan. Ya, titik di X sama dengan 3, bukan. Jadi nilai 3 nilai limit ini asalnya nilai 3 nilai fungsi ini asalnya dari nilai gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang nomor 3 bagaimana? F0 sama dengan 3, F aksen 0 sama dengan 1. Jika Gx sama dengan itu, maka G aksen X sama dengan apa, dan G aksen 0 sama dengan apa. Oke, nah ini dilihat. Ini kalau adik-adik perhatikan, G ini bentuknya adalah Fx dikalikan X plus 1. Jadi kalau di sini kita bisa pandang, Gx ini adalah perkalian fungsi. Ya, jadi ingat kalau Gx itu kalau misalkan kita pandang sebagai perkalian fungsi UV, fungsi UV gitu ya. Oke. Maka G aksen itu pakai aturan perkalian saya akan dapatkan U aksen V ditambah UV aksen. Jadi ditambah UV aksen. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan bentuknya seperti ini, ya, ada Fx, ada X plus 1. Kita bisa pandang si F aksennya itu adalah U-nya, dan X plus 1 ini adalah V-nya. Gitu ya. Nah, dari situ kita dapatkan G aksen X, pakai rumus U aksen. Jadi kita dapatkan kalau U-nya, jadi kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu G X-nya, misalkan Fx X tambah 1. Tadi gini ya soalnya. Ya, kita misalkan U-nya adalah Fx, kan kita mau masukin ke rumus UV-nya gitu ya. Dan V adalah X plus 1. Maka dari sini kita bisa dapatkan U aksen itu adalah F aksen. Kita nggak tahu fungsi F-nya, nggak diberikan, nggak usah dicari-cari gitu ya. Jadi kalau U-nya Fx, maka U aksen itu adalah Fx aksen. Gitu aja. Nggak usah dicari-cari ini fungsi F-nya apa. Gitu. Nggak usah, kalau misalkan nggak diberikan ya seperti ini aja. Udah ya? Nah, tapi kalau V aksen, V itu kan X plus 1. Kalau misalkan kita turunkan X plus 1, diturunkan nilainya 1. Gitu. Oke. Nah, jadi dari sini bisa kita dapatkan G aksen X itu pakai aturan perkalian. U aksen V, saya mendapatkan F aksen X dikalikan V, V-nya adalah X plus 1, ditambah U, U-nya tadi apa? U-nya Fx, dikali dengan V aksen. V aksennya 1, dikali 1. Jadi kita dapatkan, ya ini. Ini masih ada Fx sama Fx aksen, gak apa-apa, biarin aja. Jadi F aksennya seperti ini aja. Nah, sekarang ditanyanya G aksen 0. G aksen 0, ya masukin aja X-nya 0 gitu ya. X-nya 0. Jadi saya masukkan ini dikali 1 ditambah F 0. Nah, F aksen 0 dan F0 kan sudah diberikan tuh ya di soal. Nah, kita bisa hitung di sini. Kalau sudah diberikan langsung dipakai. Gitu ya. Jadi saya dapatkan 1 kali 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi kita dapatkan G aksen X-nya seperti ini dan G aksen 0-nya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan bentuk perkalian, kalau misalkan eksplisit, misalkan diberikannya Gx-nya, misalkan diberikannya X tambah 1 dan X kuadrat min 1, misalkan. Bentuknya seperti ini. Ya, adik-adik kan bisa langsung ya, definisikan aja. Ini jadi U, yang satu lagi jadi V, kemudian masukkan ke rumus UV-nya gitu.
Dan ini fungsinya ada eksplisit diberikan, X plus 1 dan X kuadrat min 1. Jadi menghitung U aksen dan V aksennya bisa langsung dicari, misal fungsi yang lainnya. Dan gini, F aja gitu. Seperti ini. F aksennya bisa dicari. Oke. Nah, tapi kalau misalkan diberikan seperti contoh ini, nggak diberikan secara eksplisit, sebenarnya nggak masalah, masih bisa dipakai. Ya, seadanya aja gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, yang nomor 4 ini turunan implisit. Ya, jadi saya skip dulu. Nanti kalau sudah dijelaskan di kelas, nanti bisa dicoba, adik-adik coba. Jadi intinya ini adalah mencari daya dx-nya di 1,2. Jadi hitung dulu daya dx-nya, nanti masukkan titik 1,2. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang nomor 2 itu limit X, yang mana? Eh, yang kenapa? Limit X menuju 3, kenapa bawahnya jadi X min 2? Karena, oh iya saya salah ya. Harusnya X berapa? Ini X min 1 ya, faktornya. Sebentar, X. Oh iya, harusnya X 1. Saya salah di sini, X-nya 1. Berarti ini 1 harusnya. Berarti hasil limitnya berapa ini? 3/2 ya? 3/2. Oke, nah berarti ini nanti definisinya 3/2. Gitu ya. Oke, terima kasih atas koreksinya. Oke. Ada lagi? Nanti kalau misalkan ayat saya ada salah-salah hitung, boleh disampaikan aja gitu ya. Karena nanti kalau nggak disampaikan, saya juga nggak sadar kalau itu ada yang salah. Eh, nanti khawatirnya adik-adik juga nggak sadar. Maksudnya yang lainnya nggak sadar gitu. Ya salah berjamaah itu kan sayang sekali. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin saya agak kelupaan, jadi harus sama-sama sambil memperhatikan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Yang nomor 2, X plus 1. Wis, oke, oh iya benar. X plus 1. X plus 1, X plus 1. X plus 3, X plus 1, oke. Oh iya, X plus 1. Jadi ini bukan, ini 4. 4. Nah ya, udah ya. Harusnya gak ada salah lagi. Iya. Oke, terima kasih atas koreksinya. Cukup, yang lain benar ya? Yang lain ada yang salah lagi nggak? Khawatir salah saya mengerjakannya. Hmm, Oke. Oke. Kalau nggak ada, nanti kita lihat lagi yang lainnya. Kita cari soal yang agak-agak berbeda. Gitu. Kalau yang mirip-mirip, nanti coba dikerjain sendiri. Ini tahun 2019, kita bergerak lagi maju ke soal tahun. Oke, ini soal cerita. Nah, jadi kalau di sebelum-sebelumnya itu, soal ujian itu ada yang pendek-pendek. Nah, tadi yang ini nih soal-soal pendek nih ceritanya. Jadi jawabannya jawaban yang tidak terlalu panjang. Dan yang ini adalah soal tipe panjangnya. Jadi panjangnya beranak gitu ya. Ada A, B, C, D, E gitu ya. Dan biasanya saling terkait nih soal-soalnya. Dan yang ini juga nggak saya bahas dulu karena ini terkait analisis marginal. Analisis marginal juga harusnya belum dibahas. Gitu ya. Jadi nanti dulu kalau sudah dijelaskan di kelas nanti boleh dicoba. Ya. Oke, jadi ini kita lihat lagi yang lain. Nah, ini ada soal tentang fungsi komposisi di sini. Di tahun 2020-2021. Oke. Tentukan fungsi GOF. Oke. Eh, eh, GOF. G, GOF itu berarti GFX gitu ya. GOF ini adalah GX. Benar?
Seperti ini. Nanti coba diperiksa lagi ya notasi si bunderan ini. Saya khawatir terbalik. Saya khawatir terbalik menuliskan FOG sama FOG dan GOF itu khawatir salah bentuk komposisinya. Ya, FOG. Ya, ya. Semoga benar seperti ini bentuknya. Nanti adik-adik coba cek lagi ya. Cek lagi notasinya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini, artinya apa? Artinya si eh, si eh, GF. Oke, jadi si fungsi F ini fungsi F ini dia akan berperan eh, menggantikan nilai X yang ada di fungsi G. Gitu ya. Jadi nilai eh, si fungsi F ini dia akan menggantikan nilai X di fungsi G. Jadi arti notasi komposisi ini seperti itu. Gitu. Nah, jadi eh, kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita lihat seperti ini, ya bisa langsung kita dapatkan bahwa QOF-nya adalah X kuadrat min 3. X kuadrat min 3. Jadi X yang ada di G itu semuanya digantikan oleh X kuadrat min 3. Dikurangi 2, dipangkatkan 3. Di saya punyanya di sini 1 per X kuadrat dikurang 5 pangkat 3. Jadi kalau misalkan ditanyanya FOG2 berapa ya, jadi tinggal ganti aja nilai X-nya 2. Di FOG2, GOF2 ini akan sama dengan 1 per 2 kuadrat dikurang 5 pangkat 3. Ini bisa dihitung seperti itu. Nah, yang ini. Nah, coba lihat yang nomor 2 ini limit menuju X menuju tak hingga. Ya, jadi kalau misalkan X menuju suatu angka, ya angkanya kita substitusi aja, gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini bagaimana? Ya, tadi dikatakan apa? Cek dulu pangkat tertinggi dari penyebut. Dalam hal ini, penyebutnya pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Gitu ya, X pangkat 3. Jadi nanti di pembilang sama penyebut itu semuanya dibagi X pangkat 3. Jadi ini langsung aja saya tuliskan limit X menuju tak hingga jadi 3X kuadrat. Oke, ingat karena nanti semuanya mau saya bagi X per 3, X pangkat 3. Jadi saya bagi dulu semuanya dengan dengan X pangkat 3. 2X per X pangkat 3 ditambah 3 per X pangkat 3. Yang di bawah ada 1 per X pangkat 3 ditambah 5X per X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 per X pangkat 3. Terus, disederhanakan. X menuju tak hingga. Yang di atas pembilangnya ada 3 per X dikurang 2 per X kuadrat. Jadi disederhanakan semuanya ya. Ditambah 3 per X pangkat 3. Penyebutnya ada 1 per X pangkat 3 ditambah 5 per X pangkat 3. Salah, pangkat 2. X pangkat 2. Ya, jadi X pangkat 5X dibagi X pangkat 3. Jadi X-nya kecoret, pangkat yang di bawah berkurang 1, gitu ya. Dan yang satu lagi tinggal di oke. Nah, ingat di sini sifat X menuju tak hingga. Kalau ditanyanya limitnya bagaimana? Yang ini dia akan menuju 0.
Pokoknya yang pembaginya ada konstan dibagi X itu selalu menuju 0. Jadi yang ini juga akan menuju 0, ini juga akan menuju 0. Jadi pembilangnya akan 0 nilainya. Oke, penyebutan di bawah ini akan menuju 0, suku keduanya menuju 0, dan ini konstan sendiri. Jadi artinya apa? Hasil limitnya ini nanti akan pembilangnya 0, penyebutnya 0 tambah 0 dikurang min 2. Jadi 0 per min 2. 0 per min 2 itu nilainya adalah 0. Oke, jadi nanti nilai limit ini nilainya 0. Begitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk limit X menuju hingga, jangan disubstitusi langsung. Kalau disubstitusi langsung, nanti nggak ada ketemu nilainya. Nah, karena hingga itu kan apa gitu ya. Gitu. Jadi X dibagi dulu dengan pangkat tertinggi penyebutnya. Ya, pangkat tertinggi dari penyebutnya. Gitu, semuanya. Jadi seperti ini. Oke, ya. Mungkin ini waktunya kita tinggal kurang dari 10 menit lebih dikit gitu ya. Oke. Jadi mungkin kita bahas satu soal lagi. Nanti kita lihat satu soal lagi yang di sebelah yang ada kalau misalkan ada yang cepat gitu ya. Oke, di sini persamaan garis singgung. Nah, ini kita lihat ini bentuk fungsinya masih sederhana. Ya, persamaan garis singgung. Persamaan garis mau itu garis yang biasa, mau itu garis singgung, ya, kita harus tahu informasi gradien dan titik, ya. Ingat, persamaan garis untuk mendapatkan suatu persamaan garis, kita perlu tahu nilai M-nya apa, dan satu lagi titik yang dilewati. Titik X0, Y0-nya. X0, Y0. Oke, ini secara umum. Oke, nanti persamaan garisnya yang tadi ya, Y min Y0 sama dengan M, ini saya, M, X min X0. Nah, saat kita berbicara persamaan garis singgung, rumus ini akan tetap dipakai. Ya, rumus yang ini akan tetap dipakai. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sekarang M-nya itu apa dan X0 Y0-nya itu yang mana? Gitu ya. Ini persamaan garis yang umum. Saat kita berbicara persamaan garis singgung, sebentar. Saat kita berbicara persamaan garis singgung, maka M-nya di sini adalah turunan dari kurvanya. Dalam hal ini, si Y aksennya. Di mana? Di titik singgung. Jadi jangan lupa, nanti Y aksennya dimasukkan nilai X-nya harus sama dengan 1. Ya, gitu. Atau Y aksen di titik 1,1. Ini harus angka gitu ya. Dan X0, Y0-nya apa? Yang ini adalah titik singgungnya. Kalau kita berbicara persamaan garis singgung, maka X0, Y0-nya adalah titik singgung. Berarti kalau di soal ini titik singgungnya yang mana? Ini titik singgung. 1,1. Oke. Jadi sekarang tinggal informasi gradien yang belum ketahui. Ya. Jadi kita cari dulu, Y aksennya apa? Diturunkan. Oke, kita Y dulu. Nah, kalau saya di sini akan lebih gampang kalau sudah dalam bentuk pangkat gitu. Jadi nanti saat menurunkannya enak. Jadi saya lebih suka mengubahnya ke dalam bentuk pangkat dulu. Nah, tapi ini opsional gitu ya. Adik-adik kalau misalkan dalam bentuk akar juga nggak masalah ya, ya udah nggak apa-apa, bisa langsung gitu ya. Jadi kalau saya lebih suka dalam bentuk pangkat. Jadi saat menurunkannya resiko kesalahannya lebih sedikit, lebih kecil. Nah, jadi kalau seperti ini, ingat aturan pangkat, konstannya biar dulu, tulis dulu. Pangkat yang di atas turun ke bawah, gitu kan? Terus X-nya saya tulis, dan pangkat yang di atasnya saya kurangi 1. Gitu ya, itu aturannya. Suku yang kedua juga sama, pangkatnya saya turunkan dulu, X-nya saya tulis, dan pangkatnya yang sekarang saya kurangi 1. Gitu ya? Oke. Jadi saya akan dapatkan negatif 2 X pangkat min 2 dikurang setengah X pangkat min setengah. Nah, nanti dari sini baru diubah lagi ke bentuk yang biasa. Ini akan sama dengan negatif 2
per X pangkat min 2 berarti kalau ada minnya berarti dia bentuk ke bawah bentuk pecahan gitu ya. Seperti ini bentuknya. Dikurang setengah. Jadi X pangkat min setengah 1 per X pangkat setengah. X pangkat setengah itu akar. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jadi sekarang ya, ini bukan gradien. Ya, ini masih turunan. Ya. Nah, si M-nya itu yang mana? M-nya itu ya saya harus hitung ya aksen di 1. X sama dengan 1 ya. X-nya yang ini. X di X sama dengan 1. Karena di aksen itu cuma perlu informasi X. Jadi saya ambil X-nya aja. Oke, jadi kayak gini. Oke, jadi saya masukkan X-nya 1. Saya akan dapatkan min 2 kurang setengah. Ini sama dengan min berapa ini? 52 ya. Oke. Nah, ini baru gradien. Ya, yang sebelah kiri itu belum gradien. Jadi gradien yang kita pakai adalah yang ini. Jadi ini gradien dari singgungnya dan titik singgungnya 1,1. Maka PGS-nya apa? Persamaan dari singgungnya apa? Saya masukkan aja ke rumus. Nanti adik-adik yang menyederhanakan ya. Sama dengan min 5/2 X dikurang 1. Nanti adik-adik bisa coba sederhanakan sendiri. Nah, jadi seperti itu. Untuk mencari persamaan garis singgung. Jadi jangan nanti, oh ini persamaan garis, kemudian persamaan garis yang ditanya ini kan persamaan garis singgung. Ya, nggak masalah gitu ya. Rumusnya akan sama saja. Cuman ya definisi si gradiennya jadi apa gitu, yang mana, dan titik singgungnya yang mana. Oke, nah nomor 4 ini saya skip lagi karena belum, dan yang ini juga tentang marginal. Oke, tentukan pendapatan berarti nanti oke, ingat aja kalau di sini rumus pendapatan itu Rx adalah X dikali P, fungsi P harga. Ya, di sini kan fungsi harganya sudah diberikan. Jadi kita nanti langsung dapatkan X dikali P-nya itu setengah dikali 4/3 dikurang X. Nanti coba disederhanakan sendiri. Itu pendapatan. Oke, kalau keuntungan tadi udah ya, revenue dikurang cost, nanti coba disederhanakan fungsinya apa, dan marginalnya nanti di itu nanti dicoba setelah materinya nyampe ke situ gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa sedikit lagi. Oke, misalkan fungsi keuntungan, maka tentukan seluruh P supaya menguntungkan. Artinya untung P-nya harus positif gitu ya. Artinya adik-adik harus menyelesaikan ketak samaan yang ini. Oke. Kemudian ini marginal. Oke, nah ini turunan pertama dari fx. Ini harus pakai aturan turunan. Ya. Aturan turunan untuk pembagian jangan lupa formulasinya berbeda dengan aturan perkalian. Ya, dan jangan diturunkan pembilang dibagi terus masing-masing diturunkan, itu nggak boleh seperti itu. Jadi ada aturannya, nanti coba dimasukkan aja, definisikan dulu ya. Jadi definisikan dulu ya, yang atasnya itu sebagai U, misalkan yang bawahnya sebagai V, F aksennya tinggal itu U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. V kuadrat ya, nanti tinggal dimasukkan aja masing-masing, dihitung masing-masing, terus masukkan rumus ini, harusnya bisa langsung dapat. Oke, mungkin ini satu lagi ya. Yang ini jarak dan aturan rantai implisit. Oke, nanti yang ini aja. Nah, ini soal limit yang nggak perlu ngitung, cuma baca gitu ya. Jadi tinggal dilihat. Jadi kalau misalkan nomor 1 nilai fungsi f di 0, jadi adik-adik lihat ya, di 0 itu garisnya ada di mana? Di titik pusat gitu ya. Jadi nilai fungsinya adalah 0 gitu ya. Jadi dilihat seperti itu. Oke, kemudian apa ini? Limit X menuju 0 dari fx dari sebelah kiri. Jadi kita melihat titik limitnya adalah titik 0. Jadi saya melihat fungsinya bergerak ke 0, tapi dari sebelah kiri 0. Di sebelah kiri 0 itu berarti dari sini.
Jadi ini fungsinya garisnya. Saya bergerak mendekati 0 dari sebelah kirinya kan yang di sini ya daerah ini. Jadi saya gerakin. Ini grafiknya kemana? Oh, dia bergerak ke 0. Gitu ya. Jadi artinya limit kirinya nilainya 0. Gitu. Nah, dari sini limit kanannya berapa? Berapa limit kanannya? X menuju 0 dari kanan. Ini tandanya positif ya. Dari kanan, dari fx. Berapa nilainya? Dari gambar aja dilihat. Nggak perlu mikir-mikir. Berapa limit kanannya? 0. Oke, 0 juga. Oke. Oke. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan ya. Bisa disimpulkan. Oke. Jadi limit X menuju 0 dari kiri. Oke, ya X menuju 0-nya bagaimana? Ya, adik-adik harus lihat. Ya, artinya apa ini? Kalau X menuju 0 artinya adik-adik harus lihat. Limit kiri dan limit kanannya harus sama. Nah, dalam soal ini, limit kiri dan limit kanannya sama nih. 0 dan 0. Jadi nilai limitnya adalah 0. Seandainya tidak sama, misal, seandainya tidak sama, yang nggak sama tuh yang mana? Di satu misalkan. Di satu ini, limit kiri satu itu, limit kiri yang satu. Jadi saya bergerak dari fungsi ini, bergerak ke satu dari sebelah kiri. Saya ikuti garisnya, di satu, dia akan mendekati titik ini. Sebelah kiri satu, dia akan mendekati titik yang bolong ini, nilainya 2 berarti. Tapi sebelah kanan satu, kalau saya bergerak mendekati satu dari sebelah kanan, fungsinya bergeraknya kemana? Ke titik yang di bawah ini, nilainya 1. Jadi artinya apa? Limit kirinya 2, limit kanannya 1. Jadi kesimpulannya apa? Di X menuju 1, itu nilai limitnya nggak ada. Ya, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Nah, dalam hal ini sama, jadi nilai limitnya ada. Nah, continue apa enggak? Continue apa enggak? Continue ya. Ini ya. Kenapa iya? Karena nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi ini terkait definisi continue. Oke, mungkin itu saja. Ini waktunya. Oh, ada dua menit lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini turunan implisit sekali lagi nanti dicoba. Adik-adik boleh coba sendiri kalau misalkan sudah dibahas nanti minggu ini ya. Nah, untuk jarak ya, jarak fungsi ya pakai rumus jarak aja gitu ya. Jarak itu nggak lain adalah akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. X1, X2-nya yang mana? Ya, adik-adik bisa tentukan aja. Misalkan di sini X1, Y1. Yang ini adalah X2, Y2. Terbalik nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa karena nanti dikuadratkan. Jadi nanti boleh dihitung sendiri. Nah, yang nomor terakhir ini pakai aturan rantai. Nanti boleh dicoba kalau sudah dibahas di kelas. Oke, mungkin itu dari saya. Itu sudah waktunya, tinggal 1 menit lagi. Mungkin saya cukupkan aja kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ini habis ya. Nanti slide yang ini akan saya kasihkan saja ke penelitiannya. Mungkin adik-adik kalau misalkan mau mencoba yang lain, atau kan ada rekaman juga ya. Kalau mau coba-coba soal yang lain, ya boleh dicoba gitu ya. Sekalian latihan-latihan. Oke, mungkin itu dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang salah, atau salah pengucapan, atau salah, ya ada yang salah gitu, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Oke, sebelumnya makasih banget nih untuk Ibu Novri yang udah ngasih tutorial dan ngasih juga soal-soal yang sekiranya bisa membantu mahasiswa SBM nih untuk mengerjakan soal-soal tes nanti. Nah, mungkin saya bisa izin share screen, Bu. Itu Ibu masih share screen? Oke. Jadi sekali lagi nanti soal ini bukan jadi acuan, oh soal nanti ujian kayak gini semua, enggak ya. Jadi adik-adik harus tetap harus mengeksplor soal-soal yang jenisnya lainnya, gitu. Cuman ini sebagai gambaran aja. Seperti itu soal ujian itu. Oke. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain jangan keluar dari Zoom meeting dulu ya, karena habis ini ada sebentar. Karena habis ini ada presensi nih untuk kalian yang ikut tutorial ini dari awal sampai sekarang. Tuh. Nah, jangan lupa isi presensi di bit.ly/presensi tutor sinkron atau kalian bisa scan QR code langsung di sini. Oke, mungkin aku tunggu sampai 21.35, 21.36 kali ya.